Halo, welcome to my YouTube channel today. Arini ya, masih dengan Arini ya. Pernah nggak ya kamu itu melihat satu keluarga yang dari luar terlihat baik-baik saja ya, tapi di dalamnya sebenarnya ada kelelahan yang tidak pernah dibicarakan ya. Aku belakangan sering memikirkan satu hal ya, bukan soal investasi, bukan soal saham, bukan soal cara cepat kaya, tapi soal keluarga ya. Karena semakin bertambah usia, aku mulai menyadari bahwa banyak masalah keuangan ternyata bukan dimulai dari uang, melainkan dari hubungan manusia ya. Coba pikirkan ya, di hampir setiap keluarga pasti ada satu orang yang selalu bisa diandalkan ya. Kalau orang tua sakit, dia yang datang. Kalau ada tagihan yang kurang, dia yang menutupi. Kalau ada masalah, dia yang dicari. Kalau ada kebutuhan mendadak, namanya yang pertama kali disebut ya. Dan anehnya seringkali orang itu bukan yang paling kuat ya, tapi dia hanya yang paling bertanggung jawab ya. Pernah lihat yang seperti itu enggak ya? Atau mungkin kamu adalah orangnya? Yang membuatku berpikir adalah satu pertanyaan sederhana ya, apakah keluarga memang seharusnya seperti itu ya? Atau sebenarnya kita hanya terbiasa menganggapnya normal ya? Karena di sisi lain ya, aku juga melihat sesuatu yang berbeda ya. Aku melihat anak yang diam-diam lelah, bukan karena tidak disayang, bukan karena tidak peduli, tapi karena hidupnya sendiri juga sedang berat. Dia punya cicilan, punya anak, punya kebutuhan, punya mimpi yang belum tercapai ya. Namun setiap bulan ada perasaan bahwa dirinya harus kuat untuk semua orang ya. Dan yang lebih berat lagi ya, kadang tidak ada yang bertanya ya, apakah dia baik-baik saja, karena semua orang menganggap dia pasti sanggup. Lalu ada sisi lain yang jarang dibahas ya, saudara yang tidak ikut membantu ya. Nah, ini topik yang sensitif ya, karena biasanya cerita yang kita dengar hanya dari satu sisi ya. Kakakku nggak pernah bantu, adikku nggak pernah peduli, dia cuma muncul kalau ada acara keluarga. Tapi pernah nggak ya kita berhenti sebentar dan bertanya ya, apa sebenarnya yang terjadi di hidup mereka ya? Karena hidup setiap orang tidak selalu terlihat dari luar ya. Ada yang terlihat baik-baik saja padahal sedang terlilit utang ya. Ada yang terlihat santai padahal sedang berjuang menjaga kesehatan mentalnya ya. Ada yang terlihat tidak peduli ya, padahal sebenarnya menyimpan luka lama yang tidak pernah selesai ya. Aku bukan sedang membela siapapun, aku hanya merasa bahwa hidup seringkali lebih rumit daripada yang terlihat ya. Dan kemudian ada orang tua ya, ini juga menarik karena ternyata ada dua ekstrim yang sama-sama sering terjadi ya. Yang pertama adalah orang tua yang terlalu tergantung pada anak ya. Semua kebutuhan ditaruh di pundak anak ya, semua harapan ditaruh di pundak anak ya, semua masa depan ditaruh di pundak anak ya. Sampai tanpa sadar ya, anak tidak lagi merasa membantu ya, anak merasa memikul ya. Tapi ada ekstrim yang lain ya, orang tua yang terlalu mandiri ya, sakit tidak bilang, kesulitan tidak cerita, butuh bantuan tidak mau mengaku ya. Mereka ingin terlihat kuat ya. Mereka tidak ingin merepotkan siapapun ya, padahal anak-anaknya justru ingin membantu ya. Akhirnya dua-duanya sama tersisa ya, orang tua diam, anak khawatir, orang tua menahan, anak menebak-nebak ya. Dan yang menarik ya, kedua kondisi ini sebenarnya lahir dari niat yang baik ya. Yang satu terlalu tergantung karena merasa keluarga harus saling membantu ya. Yang satu terlalu mandiri ya, sehingga tidak ingin menjadi beban ya. Niatnya baik sih, tapi hasilnya belum tentu baik ya. Mungkin karena itu ya, aku mulai percaya bahwa banyak masalah keluarga bukan disebabkan oleh kurangnya cinta ya, tapi kurangnya percakapan ya. Kita ini ya terlalu sering berasumsi ya. Orang tua mengira anaknya mengerti ya, anak mengira orang tua mengerti ya. Padahal tidak ada yang benar-benar bicara ya. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan ya, tidak ada yang benar-benar bertanya ya. Dan akhirnya semua orang berjalan dengan versinya masing-masing ya, tentang apa yang dianggap benar. Lalu aku sampai pada satu pemikiran ya, mungkin ukuran bakti tidak selalu uang ya. Mungkin ukuran cinta juga tidak selalu pengorbanannya, karena ada anak yang tidak bisa memberi banyak uang tapi selalu hadir saat dibutuhkannya. Ada anak yang mampu memberi uang ya, tapi tidak pernah punya waktu ya. Ada orang tua yang tidak meminta apa-apa tetapi diam-diam berharap ditemani ya. Ada juga yang diberi banyak hal ya, tetapi tetap merasa kesepian ya. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau siapa yang salah ya. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup memahami satu sama lain ya?
Karena semakin aku melihat kehidupan ya, semakin aku sadar bahwa keluarga yang kuat itu bukan keluarga yang tidak punya masalah ya. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang berani menceritakan masalahnya. Sebelum masalah itu berubah menjadi luka ya, sebelum luka itu berubah menjadi jarak, dan sebelum jarak itu berubah menjadi penyesalan ya. Aku penasaran nih, kalau menurutmu ya, mana yang lebih sulit ya? Menjadi orang tua yang takut merepotkan anak, atau menjadi anak yang takut mengecewakan orang tua? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, aku ingin mendengar sudut pandangmu. Karena pada akhirnya ya, hidup bukan hanya tentang mencari jawabannya, tetapi tentang memahami diri kita sedikit lebih baik dari kemarin ya. Aku masih terus belajar tentang itu ya. Melalui baji, tarot, pengembangan diri, teknologi, dan berbagai pengetahuan yang membangun kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas ya. Oke. Sebelum kita berpisah ya, seperti biasanya ya, walaupun kadang video itu tidak aku ikutkan sesi releasingnya ya. Nanti kali ini aku ingin menampilkan sesi releasing ya. Oke. Sebelum kita berpisah ya, aku ingin mengajak kamu melakukan suatu proses sederhana ya. Tidak perlu percaya apapun, tidak perlu memaksakan apapun. Cukup hadir bersama dirimu sendiri selama beberapa saat ya. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Sekarang ingat kembali pembahasan kita tentang keluarga ya. Tentang orang tua, tentang saudara, tentang tanggung jawab, tentang harapan, dan mungkin tentang beban yang selama ini diam-diam kamu bawa ya. Lalu tanyakan pada dirimu ya, apakah ada rasa lelah yang selama ini belum sempat aku akui? Apakah ada rasa kecewa yang selama ini aku pendam? Apakah ada rasa bersalah karena merasa belum cukup menjadi anak yang baik? Atau mungkin ada rasa sedih karena merasa tidak dipahami ya? Apapun yang muncul ya, izinkan saja ada. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dibenarkan, tidak perlu disalahkan. Dan sekarang, tanyakan pada dirimu ya, bisakah aku melepaskan sedikit saja beban ini? Bisakah aku mengizinkan diriku untuk tidak memikul semuanya sendiri? Bisakah aku menerima bahwa aku juga manusia yang memiliki batas? Tarik napas perlahan, dan saat menghembuskannya, bayangkan seluruh tekanan itu perlahan keluar dari tubuhmu. Kamu tidak sedang melepaskan cinta ya, kamu tidak sedang melepaskan keluargamu, kamu hanya melepaskan beban yang tidak lagi perlu kamu bawa ya. Sekali lagi, tarik napas dalam dan hembuskan. Rasakan sedikit ruang yang lebih lega di dalam dirimu. Terima kasih sudah menemani perjalanan refleksi ini ya, apapun posisi kamu hari ini. Sebagai anak yang sedang berjuang, sebagai orang tua yang sedang berusaha, atau sebagai seorang atau sebagai anggota keluarga yang sedang belajar memahami satu sama lain ya, semoga kamu mengingat satu hal ya, tidak semua beban harus dipikul sendirian ya, dan tidak semua luka harus disimpan dalam diam ya. Kadang langkah yang paling berani bukan menjadi lebih kuat ya, tetapi berani membuka percakapan yang selama ini tertunda ya. Jaga dirimu baik-baik ya, dan semoga hatimu selalu menemukan ruang untuk bertumbuh, memaafkan, dan merasa damai ya. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya ya. Aku Arini. Jika kamu juga seorang pembelajar yang penasaran dengan kehidupan ya, mungkin beberapa tulisan dan karya yang sudah aku siapkan bisa menjadi teman dalam perjalananmu ya. Kamu bisa menemukannya melalui tautan di profil. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya ya. See you in the next video and bye.